Tanaman keladi ataupun talas ini teman-teman, kalau usia panennya ini sekitar 7 bulan ya teman-teman. Namun ini kemarin kesalahan tanam, jadi hasil umbinya kecil nih. Nah ini umbi cuma dari sini teman-teman. Nah jaraknya kecil ya. Kalau kita pingin panjang, tentunya ini harus dipendam cara penanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat channel Ladang Hias dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dengan keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini channel Ladang Hias mau berbagi cara menanam tanaman talas ataupun keladi ya teman-teman. Nah ini tanaman keladi saya yang waktu itu saya tanam di bulan November. Tapi teknik penanamannya ini tidak maksimal ya teman-teman, cuman saya hambur saya tebar dari umbutnya ataupun tanaman yang masih kecil. Jadi kalau kita berharap untuk jadi buah teman-teman, ini umbinya sangat kecil ya teman-teman, jadi harus kita tanam kembali ataupun kita cabut. Ini anggap aja kita melakukan persemaian. Nah, caranya tanamnya, jadi kita harus melakukan penggemburan tanah ataupun pelubangan tanah ya. Nah ini kebetulan tanah ini karena tanah berair ya, sedikit berair. Mau saya tanam pisang juga susah, tidak bisa. Jadi saya tanamin keladi. Ya, tujuan keladi awalnya saya buat buat makan ikan. Namun ini juga jumlahnya sudah banyak. Saya juga ingin mengharapkan dari hasil umbinya ya teman-teman. Nah ini kebetulan teman-teman ya. Ini sudah besar seperti ini teman-teman. Nah, karena ini kemarin cuman saya tebar seperti itu, jadi ini minim berumbi saya. Nah teman-teman, nah kebanyakan dia mengeluarkan anak yang banyak dan minim umbinya. Dia terfokus ke ini teman-teman, ke anakan ya. Ini seperti ini mengeluarkan sulur. Nah teman-teman, mengeluarkan sulur ini, dan sulurnya ini tentunya anakannya. Karena hidupnya di permukaan tanah, jadi cepat berkembangnya ataupun beranaknya ya. Untuk menghasilkan umbi teman-teman, ini harus kita pendam ya teman-teman, ataupun kita melakukan penanaman ulang ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Saya ambil deh, ini ada umbinya apa tidak. Ini tidak ada umbinya teman-teman. Ada umbinya teman-teman. Nah, ada umbinya. Walaupun ada umbinya kecil ya teman-teman. Nah, umbinya kecil. Jadi sebenarnya tanaman keladi ataupun talas ini teman-teman, kalau usia panennya ini sekitar 7 bulan ya teman-teman. Namun ini kemarin kesalahan tanam, jadi hasil umbinya kecil nih. Nah ini umbi cuma dari sini teman-teman. Nah jaraknya kecil ya. Kalau kita pingin panjang, tentunya ini harus dipendam cara penanamannya. Nah ini kebetulan waktu itu saya tanam, saya tebar dari umbinya ya teman-teman, mata umbinya, dan ini sudah 3 bulan hasilnya seperti ini teman-teman. Namun ini saya mau coba tanam kembali ya teman-teman, cara teknik pelubangannya ya. Ini jadikan bibit tanaman lagi yang kita tanam. Kita buat lagi ataupun ngambil lagi untuk kita tanam kembali, karena ini nggak ada umbinya teman-teman. Ya fokus ke beranak, anaknya pun banyak. Sudah ya teman-teman, tadi yang kita cabutin ya keladinya teman-teman. Ini kita lakukan pembersihan teman-teman, karena ini nggak ada umbinya, jadi kita tanam, kita harapkan umbinya, dan kita manfaatkan daunnya ya teman-teman untuk pakan ikan. Kita bersihkan dulu ini calon-calon sulur ya, kita buang.
buangin aja teman-teman. Seperti ini, kita potong semua daunnya, enggak apa-apa. Ini juga. Jadi kita manfaatkan daun dan umbinya. Caranya pembersihannya seperti ini, gampang teman-teman. Memanfaatkan tanah yang kosong, kita manfaatkan untuk tanam keladi. Karena untuk tanaman yang lain sangat minim. Untuk berkembang kita manfaatkan untuk tanam keladi. Nah ini teman-teman, dia fokus ke beranak ya. Anaknya banyak dan sulurnya banyak nih. Ini calon anak semua, dia nggak akan jadi umbi. Karena hidupnya di permukaan tanah ya teman-teman. Kita harus lakukan penutupan atau pemendaman bonggol ini ataupun umbinya. Ini kalau yang sudah seperti ini teman-teman, ini usianya 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan kita lakukan pemendaman nanti ataupun di media yang kita lubangin, ini 4 bulan lagi kita bisa panen teman-teman. Kita bersihkan sekalian. Ini teman-teman ya, ini kita tanam kembali ya teman-teman. Nanti juga yang ke sana ini semua saya mau bongkar semua, saya tanam kembali ya. Ini caranya teman-teman, ini saya taruh dulu. Caranya kita untuk jarak tanam teman-teman bisa menggunakan 50 lawan 30 cm ya teman-teman, bisa juga 50-50, terserah teman-teman. Juga jangan terlalu rapat. Nah, ini saya kasih kedalaman sekitar ya 25 ya 25 cm untuk di medianya ataupun di tanahnya. Ini karena tidak saya cangkul, saya lakukan pelubangan. Lubangan seperti ini teman-teman. Sudah, baru kita masukkan tanaman keladi atau talas kita ya teman-teman. Jadi cukup kita masukkan aja teman-teman, jangan kita uruk ya, cukup seperti ini. Nah ini seperti ini aja teman-teman, masukkan aja. Nah seperti ini. Nah seperti ini aja. Jadi sangat gampang ya teman-teman. Nah. Nah ini juga kita sulamin ya teman-teman. Ini kemarin yang saya lakukan pelubangan ya, jadi dia ada umbinya.
Tapi jangan ditutup lagi ya lubangnya, biarin teman-teman. Ya, karena ini untuk nanti untuk perkembangan umbi dan minim mengeluarkan sulurnya. Sulur itu untuk anaknya ya teman-teman. Ya, walaupun dia beranak nanti anaknya cukup di sini teman-teman. Kita panen ya, paling anaknya di sekitar sini, nggak jauh. Kalau di permukaan tanah kita tanamnya keladi ini, perkembangannya sangat cepat untuk anaknya. Kita coba bongkar ya teman-teman, yang kita lakukan pelubangan seperti ini ya di keladi ini yang usianya 3 bulan ya teman-teman. Hasilnya seperti apa? Iya teman-teman, waktu itu saya lakukan pelubangan. Nah nih, ini ada umbinya ya teman-teman. Kita bongkar deh, nggak apa-apa. Karena saya nggak bawa cangkul, pakai parang aja teman-teman. Nah ini teman-teman, ada umbinya ya. Karena saya lakukan pelubangan, ada umbinya. Nah ini teman-teman, ada umbinya ya yang kita harapkan. Ini umbi teman-teman. Nah umbi, ya kan? Ini jadi kalau kita mau masak umbinya, ini sampai sini teman-teman, panjang kan? Nah sampai sini. Ini yang kita lakukan pelubangan. Nah kita coba lagi deh. Nih, ini juga pelubangan teman-teman. Dia minim mengeluarkan sulur ya teman-teman. Nah, ini udah kuat akarnya. Di 3 bulan sama. Ini kalau kita mau panen pun bisa sudah. Cuman masih sayang. Nah, nih. Nah, ada umbinya ya, teman-teman. Tuh. Jadi umbinya sampai sini ya teman-teman. Nah ini, karena ini dilakukan pelubangan. Dan ini juga teman-teman, ini banyak manfaatnya loh teman-teman. Bisa kita dari daunnya untuk makan ikan, manfaatkan. Umbinya bisa kita jual ataupun dikonsumsi ya, untuk kebutuhan pangan salah satunya. Dan ini teman-teman, tangkainya ini ya. Tangkainya ini teman-teman bisa dimasak. Tangkai juga bisa dimasak ya, dimasak sayur. Dan juga sulurnya. Sulurnya mana ya, teman-teman? Mungkin kita ambil di sana. Ya, sulurnya juga yang muda-muda itu bisa dimasak. Nah, ini teman-teman. Sulurnya. Ini juga bisa dimasak ya. Cuman kalau yang sudah biasa memasaknya silahkan. Kalau yang masih belum pernah, jangan deh, takutnya nanti gatal. Kalau yang sudah terbiasa dan bisa memasaknya silahkan. Ini banyak teman-teman ya, sulurnya. Karena waktu itu saya saya tebar ya umbinya, saya potong-potong, saya tebarin semua. Karena awalnya saya tidak yakin bisa tumbuh. Nah ini hasilnya seperti ini. Dan saya ingin berharap dari umbinya tidak ada, karena saya tebar, bukan saya pendam ya teman-teman. Jadi sangat sederhana untuk tanam keladi ini, asalkan kita lakukan pemendaman. Untuk pemupukan silakan menggunakan pupuk kandang ya teman-teman. Untuk pemupukannya ini belum pernah saya pupuk. Kebetulan di sini juga pH tanahnya, zat asamnya sangat tinggi ya teman-teman. Jadi saya yang tinggi-tinggi saya manfaatkan untuk tanam pisang. Nah itu pisang saya ya, yang di bulan September saya tanam. Di sini di zona air saya manfaatkan keladi. Mau saya bikin kolam juga nggak ada tenaganya, saya kasih tanaman keladi. Dan ini kolam saya ya untuk sambil iseng-iseng di sore hari.
ya selepas jam kerja. Ya, sekian dari channel Ladang Hias tentang teknik tanam keladi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam dari channel Ladang Hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.